Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Di hari yang baru, bulan yang baru, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap pimpinan dan pertolongan Tuhan pada bulan yang lalu, bulan Maret yang sudah kita lalui bersama-sama. Dan mari kita masuki bulan April ini dengan penuh pengharapan bahwa Allah akan terus memelihara kita dan menuntun hidup kita untuk kita dapat menjalani bulan April dengan penuh sukacita. Sebelum kita memasuki hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan bagi hidup kita. Tapi sebelumnya kita berdoa ya, mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mohon pertolongan-Mu. Secara khusus kami rindu Engkau berkati dengan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Tolonglah kami untuk kami juga memahami setiap firman yang kami baca dan kami pelajari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tahukah kamu apa itu arti amnesia? Ya, amnesia adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami kehilangan ingatan. Nah, kehilangan ingatan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya cedera otak, ataupun juga ada mengalami trauma psikologis atau sakit penyakit yang lainnya. Semua itu bisa terjadi kepada seseorang kalau misalnya seseorang bisa saja mengalami kecelakaan dan terjadi benturan pada kepalanya yang begitu keras sehingga bisa mengalami trauma ataupun cedera otak sehingga membuat seseorang kehilangan ingatannya. Nah, amnesia ini ada dua jenis. Ada amnesia retrograd, yaitu kehilangan ingatan sebelum kejadian tertentu, dan amnesia anterograd, yaitu kesulitan memiliki ingatan yang baru setelah kejadian tertentu. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ternyata seringkali kita juga mengalami amnesia rohani, kehilangan ingatan bahwa kita sebenarnya adalah anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini Rasul Paulus menasihatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal, sehingga setiap kita telah menerima pengampunan dosa. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya bagi kita yang sudah menerima pengampunan dosa, kita hidup berbalik dari segala dosa-dosa kita dan kita hidup sebagai manusia yang baru dan menanggalkan kehidupan lama kita atau manusia lama kita. Nah, akan tetapi seringkali dalam hidup kita bersama-sama kita seringkali lupa bahwa kita sesungguhnya sudah menjadi manusia baru, sehingga kita masih tetap menjalani kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan
kehidupan yang mengikuti keinginan daging kita, mengikuti kemauan kita sendiri, dan tidak mau menuruti kehendak Allah ataupun firman Allah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Nah, karena itu pagi ini kita diingatkan supaya jangan sampai kita mengalami amnesia rohani. Kita lupa bahwa kita sesungguhnya sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita, dan kita harus hidup sebagai orang-orang benar dan orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Mari bersama-sama terus menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi hidup kita, sebagai pedoman bagi setiap langkah kita, sehingga kita menyadari bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang tebusan Allah yang sudah dimenangkan, dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Dan mari kita hidup dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus tentu saja, sehingga hidup kita dapat menghasilkan buah-buah rohani yang dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Siapkah dan maukah kamu hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dengan mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan dan melakukan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, mari kita bersama-sama berkomitmen akan hal itu. Kita akan berdoa ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami tidak memiliki amnesia rohani. Kami melupakan bahwa identitas kami adalah sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, mampukan setiap kami Tuhan untuk kami dapat menjadikan setiap firman Tuhan sebagai pedoman dan kekuatan bagi hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.